Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerapan Sistem Persamaan Linear (SPL) untuk optimasi alokasi bandwidth dalam jaringan komputer. Nah, jadi untuk latar belakangnya itu ada sebuah perusahaan yang memang konektivitasnya itu nggak bagus, maksudnya nggak sesuai, nggak teratur. Kadang misalkan ada yang satu yang download, yang satunya lagi akan down gitu, jadi nggak rata. Nah, jadi di sini saya akan gimana sih cara menghitung atau mengkalkulasikan agar si jaringan itu teroptimasi, nggak nggak teracak-acak, nggak saling adu gitu. Jadi setiap servernya itu bisa punya porsinya masing-masing. Nah, jadi uh, ada dua jenis jaringan utama dalam makalah ini, itu yaitu saya memakai LAN, jenis jaringannya, lalu ada jenis jaringan WAN juga, yang artinya LAN itu untuk mencakup ruangan gitu, jadi lokal. Nah, untuk area network itu dia bisa antar wilayah juga bisa, itu namanya WAN. Lalu di sini manajemen bandwidth. Jadi di sini keterangan dari topologinya, sebentar. Nah, jadi di sini untuk topologi dan data variabel yang untuk digunakan, internet yang mempunyai total itu 90 mega per second, megabyte per second. Lalu disalurkan ke server A yang memiliki nilai X, lalu ke server B yang memiliki nilai Y, lalu server C yang memiliki nilai Z. Nah, di sini setiap server terhubung dengan mikrotik di sini. Dan total koneksi internetnya itu ada 90 Mbps. Nah, lalu dengan total bandwidth yang tersedia dari internet adalah 90 mega per second, maka X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 90. Nah, di sini server A itu membutuhkan 2 kali lebih besar dari server B. Nah, jadi di sini diinisialisasikan bahwa X itu sama dengan 2Y, karena variabel B itu adalah Y. Nah, di sini karena di server A itu membutuhkan 2 kali lebih besar, maka di sini kita sebut ini 2Y, 2 kali server B. Lalu untuk server C nya membutuhkan setengah dari server B dengan variabel Z C itu. Jadi di sini variabelnya adalah nilai variabelnya itu adalah 1/2Y, setengah dari variabel server server B, yaitu Y. Nah, ini maka sistem pertama menjadi X, Y, tambah Z, totalnya 90. X menjadi 2Y, Z menjadi setengah Y, lalu Y tetap menjadi Y. Nah, di sini ini adalah tabel alokasinya, bahwa server A yang memiliki variabel X itu membutuhkan 2 kali lebih besar dari server B. Lalu server B yang memiliki nilai variabel Y itu adalah bandwidth utamanya. Lalu server C, Z itu setengah dari server B. Kita itu kan nilainya 1/2Y dan totalnya adalah 90 Mbps. Nah, di sini adalah langkah-langkah perhitungannya, dan di sini saya menggunakan metode substitusi. Nah, untuk yang pertama kita tuliskan dulu sistem persamaannya. Dari totalnya adalah ini X ditambah Y ditambah Z adalah 90. Nah, ini lalu di sini kita substitusi persamaan kedua dan ketiga ke persamaan pertama. Ganti X menjadi 2Y dan Z adalah setengah dari Y, 90. Nah, di sini kita masukkan ke yang pertama itu yang untuk menambah-nambahkan setiap variabel. Nah, 2Y ditambah Y ditambah setengah Y. Selanjutnya, nah di sini penyelesaian persamaannya itu adalah 2Y ditambah Y itu sama dengan 3Y. Lalu setengah Y nya kita masukkan ke bawah.
lalu mengubah pecahan menjadi bentuk desimal atau samakan penyebutnya. Itu artinya ini yang dibalikan, jadi dari bentuk pecahan menjadi desimal. Jadi penyebutnya disamakan, yaitu penyebutnya itu 2, maka di sini juga dikali 2, jadi menjadi 6/2y. Lalu di sini tambah setengah y. Lalu di sini tambahkan lagi 6 ditambah 1. Nah, hasilnya 7. Nah, di sini masih sama penyebutnya 2 dengan hasil 90. Nah, di sini dikalikan kedua sisi dengan 2/7 untuk menyelesaikan y. Nah, kalikan kedua sisi dengan 2/7 untuk menyelesaikan y, itu artinya 90 dikali 2. Kenapa bisa 90 kali 2? Karena kenapa bisa 90 kali 2 itu karena kita disamakan, jadi dibalikan gitu. 7/2 artinya di 90 ini dia ke belakang, lalu 7/2 nya itu dibalikan menjadi 2/7. Nah, lalu di sini untuk gambarannya itu 90 dikali 2/7. Nah, di sini hasilnya karena dibalikan 90 kali 2/7. Di sini kita kalikan dan hasilnya adalah 180/7. Nah, di sini hasil dari 25/71 itu hasil dari pembagian dari yang sudah dikalikan tadi, yaitu 180 dibagi 7, dan hasilnya adalah 25/71 Mbps. Lalu di sini langkah terakhirnya adalah menentukan nilai X dan Z. Karena nilai Y-nya sudah ketemu, maka dikalikan 2. Artinya 2Y itu adalah 2 dikali maksudnya X itu sama dengan 2 dikali Y. Artinya Y-nya itu adalah 25.71. 2 dikali 25.71 itu hasilnya 51.43. Lalu untuk Z-nya itu adalah setengah Y, artinya 25.71 dibagi 2, dan hasilnya adalah 12,85 mega per second. Nah, itu adalah untuk hasil akhirnya. Jika ditambahkan ini 91.43 ditambah 25.71 lalu ditambah 12,85, itu maka hasilnya akan menjadi 90. Nah, di sini untuk perhitungan lokasinya dengan metode substitusi itu, nah ini di sini hasilnya server A akan mendapatkan kebutuhan 51.43 Mbps yang asal sebelumnya mendapatkan 10 Mbps, karena semuanya terbagi ke WiFi umum gitu, jadi semuanya tersedot ke sini, jadi nggak rata gitu. Lalu di sini sesudah dialokasi maka hasilnya adalah 51.43 Mbps. Lalu yang ini 25.71 Mbps. Lalu di sini server C-nya adalah 12.86 dari total 90 mega per second dibagi-bagi alokasinya. Nah, ini adalah hasil perbandingan sebelum dan sesudah optimalisasi. Perubahannya itu ada dari sebelumnya itu adalah asalnya itu 10, ini 51, maka perubahannya itu ada di 43 Mbps untuk server A karena dia membutuhkan dua kali dari server B. Lalu server B itu menambah sekitar 17.71 Mbps. Lalu untuk server C dia minus menjadi 2.14 Mbps. Itu hasil perubahannya. Lalu untuk WiFi umum yang asalnya dia mendapat 50 Mbps dari internet, maka dihilangkan untuk WiFi umumnya, maka dikurangi 50 Mbps dari total 90 Mbps, dan ini totalnya 90 90 10 tetap.
Nah, untuk kesimpulannya mungkin eh, sistem persamaan linear bisa bisa disusun lebih bagus lagi dari yang saya perhitungkan tadi alokasinya, biar eh, maksudnya dengan menyusun sistem persamaan berdasarkan kebutuhan bandwidth setiap server, alokasi dapat dilakukan secara efisiensi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing perangkat. Jadi bisa lebih bagus lagi kalau misal mana yang lebih diutamakan atau yang dicadangkan, apa yang rame yang mana nih, yang trafficnya misalkan server A lebih rame gitu dari server B, maka ya harus dikencengin lagi si server A nya, kecepatan internetnya dibatasinya gitu, ditinggiin lagi. Kalau misalkan untuk server C, karena server C itu tidak membutuhkan banyak perangkat, tidak membutuhkan banyak internet, maka dikecilin lah dari sebelumnya. Lalu untuk saran selain optimasi bandwidth, faktor keamanan jaringan dan quality of service juga perlu diperhatikan dalam implementasi SPL agar jaringan tetap stabil dan aman dari serangan cyber atau penggunaan yang tidak sah. Ya, mungkin itu saja dari presentasi saya untuk gimana alokasi bandwidth agar si jaringan itu teroptimasi gitu, agar stabil sesuai dengan kebutuhan. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.